Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari bab 4 sistem gerak biologi kelas 11 ya. Semoga kita sehat selalu. Mari kita ikuti apa yang akan kita bahas pada bab ini. Ya, yang kali ini kita akan membahas tentang sistem gerak. Nah, sistem gerak ini kita lihat di sini, misalnya ada gambar. Menurut pendapat Anda, mengapa tulang manusia bisa patah seperti gambar di bawah ini? Nah, ini kita akan lihat kenapa bisa patah. Nah, ini nanti akan kita bahas di kelainan pada sistem gerak. Nah, sistem gerak manusia sendiri ini terdiri dari sistem gerak aktif dan sistem gerak pasif. Sistem gerak aktif itu dilakukan oleh otot dan sistem gerak pasif dilakukan oleh tulang. Nah, jadi sistem gerak pada manusia ini jelas disusun oleh tulang dan otot. Nah, tulang pada manusia ini bersatu atau berkumpul dalam suatu sistem yang disebut rangka tubuh. Nah, sekarang apa sih fungsi rangka pada manusia? Nah, kita lihat di sini. Rangka merupakan alat gerak pasif karena tidak bisa bergerak sendiri, dia hanya bisa digerakkan oleh otot. Nah, apa saja fungsi rangka? Bisa lihat di sini. Memberi bentuk dan postur tubuh, melindungi organ-organ lunak. Apa misalnya otak, kemudian paru-paru, jantung, hati, dan sebagainya. Berikutnya adalah penjaga berat badan. Kemudian tempat melekatnya otot rangka. Dan berikutnya adalah mendukung terjadinya gerakan. Sebagai hematopoiesis, tempat penyimpanan mineral, tempat penyimpanan energi, dan fungsi imunologis. Kenapa fungsi imunologis? Karena di dalam tulang ini dibentuk adalah di sumsum tulangnya dibentuk sel darah, di antaranya adalah sel darah putih, di mana sel darah putih ini merupakan sistem imunologi dalam tubuh manusia. Nah, sekarang tulang ini dibedakan menjadi rangkanya itu dibedakan menjadi dua, yaitu rangka pada tubuh manusia itu dibagi dua, yaitu rangka aksial sumbu tubuh dan rangka apendikular ya. Rangka aksial itu sumbu tubuh, jadi mulai tengkorak dan badan. Kalau apendikular adalah alat-alat gerak, itu tangan dan kaki. Nah, ini rangka aksial atau rangka sumbu tubuh tadi terdiri dari tengkorak. Nah, tengkorak ini mempunyai fungsi melindungi otak, organ pendengaran, dan organ penglihatan. Terdiri dari atas tulang kranial, tempurung kelapa, dan tulang fasial, tulang pembentuk wajah. Itu adalah rangka tengkorak. Nah, di dalam tengkorak tadi ada mata dan telinga. Jadi tulang telinga dalam dan tulang telinga hyoid. Nah, ini tulang telinga dalam dan tulang telinga hyoid terletak di dalam tengkorak ya. Tulang telinga dalam berfungsi menerima dan mentransmisikan input suara. Tulang hyoid berfungsi sebagai tempat melekatnya otot mulut dan lidah sehingga dapat membantu proses menelan. Nah, berikutnya tulang belakang itu ada sumbu tubuh juga, tersusun dari 26 ruas yang dihubungkan oleh cakram tulang rawan fibrosa. Fungsinya apa tulang belakang? Menopang kepala bagian tubuh lainnya, melindungi organ dalam tubuh, tempat melekatnya tulang rusuk, menentukan sikap tubuh. Ya. Nah, itu adalah fungsi dari tulang belakang. Nah, ini tulang belakang ya. Tulang belakang ini, nah ini ada tulang belakang leher, ada 7 ruas, tulang belakang yang di belakang ini ada 12 ruas, tulang belakang lumbar, pinggang
ada 5 ruas, kemudian ada sakrum, ada tulang ekor, dan ada ekor. Ini adalah termasuk ke dalam tulang belakang. Nah, itu sumbu tubuh juga. Nah, bagian belakang sekarang adalah bagian depan, yaitu bagian tulang dada atau yang disebut dengan sternum dan tulang rusuk atau kosta. Fungsinya melindungi paru-paru dan jantung. Tulang dada terdiri atas 3 bagian, manusbrium, sterni, corpus sterni, dan processus xiphoid. Nah, tulang rusuk dibedakan menjadi 3 macam. Tulang rusuk sejati, ujung depan melekat pada tulang dada 7 pasang. Tulang rusuk palsu, ujung depan melekat pada tulang rusuk di atasnya 3 pasang. Dan tulang rusuk melayang, ujung depan tidak melekat pada tulang manapun. Itu adalah 2 pasang. Nah, ini adalah tulang depan tadi ya. Jadi ada bagian tulang dadanya. Tulang dada ini ada tajuk jugular tadi ya. Ada sudut sternum, ruang badan, processus xiphoid ini. Nah, ini tulang rusuk ini melekat pada tulang dada tadi. Ya, ada yang disebut tadi tulang sejati, jadi belakang dan depan melekat pada tulang. Tapi ada juga tulang yang hanya melekat pada belakang, di depannya tidak. Ada tulang benar-benar melayang, jadi tidak melekat pada tulang belakang dan juga tidak melekat pada tulang depan. Itu yang disebut dengan rusuk melayang. Nah, rangka apendikular, rangka pelengkap atau rangka anggota gerak. Nah, ini terdiri dari anggota gerak depan atau lengan. Ini terdiri dari gelang bahu. Kemudian ada merupakan persendian yang menghubungkan lengan dengan badan ya. Di sini terdiri ada tulang scapula. Kemudian ada clavicula. Scapula, sini belikat. Kemudian clavicula ini tulang yang melekat menghubungkan lengan dengan dada. Nah, itu adalah tulang rangka apendikular bagian atas atau lengan. Nah, anggota gerak atas tadi, lengan, ini terdiri dari pangkal lengan, kemudian ada tulang pengumpil, tulang hasta, tulang pergelangan tangan, metakarpal, tulang telapak tangan, dan palangus, tulang-tulang jari. Kemudian untuk panggul, ini berarti ini sudah anggota gerak bawah. Berfungsi menyangga berat tubuh dan melindungi bagian dalam rongga pelvis. Ini terdiri dari ilium, tulang usus, pubis, tulang kemaluan, dan ischium, tulang duduk. Itu adalah bagian rangka bawah. Jadi di sini tadi tulang gerak bawah ini melekat pada bagian belakang ya. Nah, ini kita lihat yang depan anggota gerak atas dulu tadi ada pangkal lengan, humerus, kemudian ada radius, kemudian ada ulna, ada metakarpal, pergelangan tangan, ada karpal, pergelangan tangan, ada metakarpal, telapak tangan, ada palangis, jari-jari. Nah, ini untuk bagian tulang anggota gerak atas. Tulang gerak pada anggota gerak bawah, dia akan melekat pada bagian panggul. Jadi di sini ada ilium, tulang usus, ada pubis, ada ischium dan tulang ekor, dan ada simphicium pubis ya, ini tulang ekor. Nah, itu adalah tulang-tulang anggota gerak bawah. Nah, anggota gerak bawah ini kaki ya, terdiri dari tulang femur, tulang paha. Kemudian ada tibia, tulang kering. Tahu tulang kering? Kalau kita kejedot ini sangat sakit karena dagingnya kurang, disebut tulang kering ya. Di sini ada 2, kemudian di belakangnya ada
tulang tibia, yaitu tulang betis. Nah, antara paha dengan tulang bawah ini dihubungkan oleh tulang tempurung lutut atau yang disebut dengan patella. Terus ke bawahnya sama, ada pergelangan kaki, ada telapak kaki, metakarpal, dan ada tulang jari kaki atau palangis. Sama ya, palangis. Nah, ini adalah tulang-tulang yang menyusun anggota gerak. Jadi itu adalah rangka, kalau dilihat dibagi dua, yaitu rangka aksial dan rangka apendikular. Nah, berikutnya kita lihat adalah bagaimana sih struktur tulang. Nah, struktur tulang, lapisan dari arah luar ke dalam tersusun atas lapisan-lapisan berikut. Perostum terdiri atas jaringan ikat fibrosa dan selapis osteoblas. Fungsinya tempat melekat otot, merangka, memberi nutrisi untuk pertumbuhan tulang dan perbaikan jaringan tulang yang rusak. Kemudian ada tulang kompak. Lapisannya teksturnya halus, padat, sedikit berongga dan sangat kuat. Mengandung zat kapur, kalium, dan fosfat. Nah, ini tulang berikutnya tulang spon. Lapisan yang teksturnya berongga dan berisi sumsum merah. Spon biasanya berada di dalam ujung-ujung tulang. Kalau di tengah itu adalah tulang kompak atau tulang padat. Kemudian ada endosteum, jaringan ikat areolar vaskular yang melipisi rongga sumsum tulang. Kemudian ada sumsum tulang, lapisan paling dalam dan berbentuk jeli. Fungsinya untuk produksi sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Jadi di sini. Jadi ada sumsum tulang ya. Kemudian bagaimana bentuk tulang? Nah, bentuk tulang kalau dilihat dari bentuknya ada 3 dasar, yaitu tulang pipa, bentuknya silindris panjang. Jadi tulang pangkal lengan, misalnya humerus, tulang hasta, tulang paha, dan sebagainya. Jadi ada bolongan di tengah, itu seperti pipa. Makanya disebut tulang pipa dan panjang. Berikutnya adalah tulang pendek, berukuran pendek, tetapi bentuknya seperti tulang pipa. Contohnya apa? Tulang pergelangan tangan dan tulang pergelangan kaki. Kemudian yang berikutnya adalah tulang pipih, berbentuk lempengan. Contohnya tengkorak, tulang rusuk, dan tulang dada. Jadi berdasarkan bentuk, tulang itu ada 3. Tulang pipa, tulang pendek, tulang pipih, bahkan ada yang menyebut 4, yaitu sismoid, yaitu tulang yang tidak beraturan. Nah, tulang beraturan bentuknya tidak beraturan, contohnya tulang-tulang penyusun tulang belakang atau vertebrae. Kemudian adalah tulang sesamoid, berukuran kecil dan bulat yang terdapat pada formasi persendian bersambungan dengan kartilago, ligamen, atau tulang lainnya. Contoh tulang tempurung lutut atau patella. Jadi ada berapa? Ada 5 bentuk tulang ya. Nah, ini bentuk-bentuk tulang. Tulang pipa, nih ya, femur ya. Kemudian ada tulang pendek, ini sini ya. Ada tulang pipih, mana tulang pipih? Nah, tulang pipih penyusun kepala ya. Rusuk juga pipih. Kemudian ada tulang tidak beraturan tadi. Nah, tulang-tulang belakang. Nah, ini adalah jenis-jenis bentuk-bentuk tulang pada tulang manusia. Sekarang bagaimana sih proses perkembangan tulang? Nah, proses perkembangan tulang disebut dengan proses osifikasi. Cara pembentukan tulang atau osifikasi ini dilakukan oleh osifikasi intramembran, yaitu proses pembentukan tulang secara langsung dengan cara mengganti jaringan penyambung padat dengan simpanan garam magnesium untuk membentuk tulang. Proses terjadinya hanya sekali. Prosesnya adalah sel mesenkrim mengeluarkan osteoblas
Mengsekresikan matriks sel dasar tulang berupa organik osteoid, pengapuran atau osteoid, pembentukan lapisan matrik baru, kemudian tulang semuanya jadi tebal. Nah, itu adalah proses pembentukan tulang. Kemudian ada osifikasi endokondium intrakartilago, yaitu proses ketika tulang rawan digantikan oleh tulang keras. Prosesnya dimulai sejak perkembangan embrio. Seluruh tulang rawan pada anak-anak akan digantikan oleh tulang dewasa. Kira-kira ini usia 18 sampai 25 tahun. Prosesnya perikondrium meningkatkan jumlah pembuluh darah. Kemudian sel-sel kartilago kondrosit melakukan proliferasi menjadi osteoblast. Matrik kartilago ini mengalami pengapuran, disebut dengan kalsifikasi. Ya, itu adalah prosesnya osifikasi endokondium. Nah, ini prosesnya. Jadi pada awalnya misalnya ini osifikasi dan pertumbuhan tulang pipa. Pada awalnya ini adalah tulang rawan. Kemudian tulang rawan ini mengalami perkembangan, penambahan panjang. Nah, sejalan dengan penambahan panjang, ini di bagian tengah ini lama-kelamaan menjadi ada bolongan, ada rongga, kemudian ini memanjang ke atas dan ke bawah. Yang tengahnya ini akan menjadi keras, tetapi yang atasnya tetap menjadi tulang rawan. Sehingga pada persendian itu biasanya adalah terjadi tulang rawan itu terdapat pada persendian. Nah, apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tulang? Di antaranya faktor hereditas atau genetik, faktor nutrisi, faktor endokrin. Pendukung itu adalah hormon. Pertumbuhan tulang dipenuhi oleh hormon seperti hormon paratiroid, hormon tirokalsium, hormon somatotropin, hormon tiroksin, dan hormon kelamin. Juga faktor sistem saraf. Nah, itu adalah tentang tulang ya. Nanti yang ketiga kita akan bahas tentang persendian. Tapi untuk kali ini yang kamu harus tahu adalah tentang fungsi rangka dan bagaimana terjadinya penulangan ya. Itu untuk yang harus kamu ketahui kali ini. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya.